10.000 kita yang kalau kita ke toko kelontong misalnya cuma dapat beberapa item saja gitu ya, dengan faktor pengali Lailatul Qadar ini, maka ini akan berubah menjadi infak sebesar 300 juta rupiah. Ya, Masya Allah, tidak terbayangkan ya. Makanya saya nggak bosan-bosan untuk mengajak, ayolah ikut-ikut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bintang Al-Quran TV, saya Ika, tim Saung Tahfidz Bintang Al-Quran. Saat ini saya sedang bersama Ambu Galuh selaku Direktur Saung Tahfidz Bintang Al-Quran. Apa kabar Ambu? Alhamdulillah Ika, bil khair. Saat ini saya akan mewawancarai Ambu Galuh terkait 1000 bulan. Para donatur kan pasti penasaran apa itu 1000 bulan. Mari kita tanya langsung kepada Ambu Galuh. Ya. Siap Ambu? Bismillah. Ambu, apa sih itu sedekah 1000 bulan itu? Saya pegang sendiri Ika ya. Silakan. Jadi sedekah 1000 bulan ini adalah program sedekah yang tujuannya menjaring kebaikan-kebaikan infak dalam 10 hari terakhir, yang pasti di dalamnya ada malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Seperti itu. Perlu lebih detail atau bagaimana? Jadi ini alhamdulillah ya, 5 tahun lalu saya sedang kumpul bersama sahabat-sahabat pengajian gitu. Lalu kami tuh berpikir, kadang-kadang kita tuh lupa ya untuk infak setiap hari gitu ya. Sedangkan bisa jadi malam itu adalah malam Lailatul Qadar gitu. Seperti saya kan punya infak kenceng subuh ya. Tapi kadang-kadang di rumah tuh betul-betul cash tuh nggak ada gitu. Jadi harus ke ATM, wah gimana infaknya ini. Jadi kami berupaya supaya bagaimana ya supaya tidak ada satupun malam yang dilalaikan dari 10 hari terakhir, dan semuanya harus tepat sasaran gitu. Jadi alhamdulillah 5 tahun lalu kami merancang program di mana sejak awal kita sudah menetapkan 10 titik tujuan infak ya, dan itu tersebar di seluruh Indonesia di berbagai bidang. Maksudnya bukan hanya proyek-proyek kebaikan Bintang Al-Quran saja. Lalu setiap malam kami mentransfer yang sudah dikumpulkan dari para dermawan ke titik-titik tujuan tersebut. Dan bukan hanya itu, setiap malam kami juga membroadcast niat bersama. Jadi ada laporan ke dermawan sekaligus ada teks niat dan doanya. Jadi mudah-mudahan Allah terima ya sebagai infak yang memang tersalur hari itu. Seperti itu Kak. Jadi ide awalnya dari pas kumpul sama teman-teman itu ya Ambu ya? Iya, jadi alhamdulillah saya sebenarnya bukan orang yang banyak ide, tapi saya alhamdulillah adalah tipe eksekutor ide gitu ya. Jadi teman ide saya itu namanya Bu Putri, tinggal di Baitus Salam di BRP. Nah, Bu Putri yang mencetuskan. Lalu mulailah saat itu kita kerjasama untuk menjalankan program ini. Nah, tahun berikutnya karena alhamdulillah saya sudah dibantu oleh tim Bintang Al-Quran, Bu Putri sudah mundur, tapi mudah-mudahan semua amal jariah kembali pada beliau. Amin ya Allah. Amin amin. Lalu untuk mekanismenya sendiri bagaimana Ambu? Kalau misalkan saya mau donatur itu mekanismenya seperti apa gitu? Iya. Jadi mekanismenya dermawan silahkan pertama kami share dulu untuk 10 titik tujuan mulai dari malam 21 sampai malam 30, titik mana saja yang kita tuju ya. Dan kami usahakan di situ betul-betul jadi wakaf produktif atau betul-betul titik yang sangat dibutuhkan. Nanti saya jelaskan contohnya. Nah, setelah itu alhamdulillah sekarang kami sudah punya sistem ya, jadi sudah mirip aplikasi. Jadi secara otomatis kalau Bapak Ibu mentransfer misalnya 100.000 gitu ke kami, maka otomatis akan terbagi ke titik-titik yang belum terbagi gitu. Kalau misalnya dari awal, dari sebelum malam 21, maka otomatis uang dari Bapak Ibu ini akan kami bagi ke 10 titik sekaligus. Tapi bisa juga Bapak Ibu ikut di baru malam ketiga, malam 23, maka akan dibagi ke malam 24 dan seterusnya gitu. Maksud saya yang titik produktif, jadi itu kita betul-betul memikirkan ya, karena ini kan menjaring akan mengumpulkan banyak sekali uang umat. Jadi betul-betul harus maslahat dan harus betul-betul ada dua pemikiran. Jadi yang menerima tuh harus betul-betul
sangat memerlukan, harus jarang dipikirkan orang ya lahan dakwah ini, atau memang panjang amal jariahnya. Jadi misalnya salah satu yang kami pilih adalah hadiah untuk para pelayan yatim dan pesantren ya, karena memang banyak sekali orang itu berdonasi hanya untuk anak yatim gitu teman-teman ya. Jadi akadnya tuh anak yatim. Sedangkan sebetulnya para pelayan yatim atau pengasuh yatim ini kan manusia biasa yang punya kebutuhan, tapi sangat jarang orang di luar yang memikirkan kebutuhan mereka gitu. Jadi tidak banyak di antara mereka tuh yang memang orang mampu, justru sebetulnya sama-sama saja kekurangannya dengan anak yatimnya ya. Jadi dengan membuka peluang hadiah cinta untuk para pelayan yatim dan pengasuh pesantren ini, otomatis kita bisa memberikan THR untuk mereka yang betul-betul jarang menerima hadiah gitu ya. Dan ini juga saya sekalian menghimbau teman-teman semua bahwa ada yang harus kita perhatikan di luar anak yatim ini, yaitu pengasuhnya, di mana keikhlasan mereka mengasuh anak yatim yang sebenarnya tugas kita bersama gitu. Jadi kita harus memperhatikan juga, memuliakan mereka. Dan ini memang memberi dampak yang sangat surprise ya. Jadi ada yang nangis lah ya, ada yang akhirnya bisa pulang kampung gitu. Besarnya tidak merata, tergantung apa ya, tergantung kira-kira kebutuhan. Ada juga yang selama ini tidak pernah menerima uang sama sekali, lalu alhamdulillah bisa mendapatkan sedikit THR ya dari program kita ini. Jadi betul-betul saya rasa itu tepat sasaran, salah satu titik yang kami pertahankan selama 5 tahun terakhir. Atau kita pilih yang seperti Masjid Dakwah Cipucung ya, itu milik guru saya, bukan milik ya, dikelola oleh guru kami Ustadz Arham. Kenapa itu juga lama kami pertahankan wakaf untuk masjid yang beliau kelola? Karena di situ bukan hanya dalam tanda petik masjid tempat sholat, tapi juga diajarkan Quran untuk semua kalangan. Jadi ada murid beliau itu misalnya petani gitu ya, lalu orang-orang kecil yang akhirnya diajari dan bisa mengajari Quran kembali. Jadi saya lihat tuh, Masya Allah, ini masjidnya makmur sekali. Kita harus support supaya uang yang masuk dari dermawan ini akan menjadi amal jariah potensial yang terus berbuah hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kami memberi parsel tiap tahun selama 5 tahun terakhir untuk pejuang kehidupan. Apa itu pejuang kehidupan? Jadi banyak ya di sekitar kita yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi gitu. Kalau misalnya kita mengirim parsel hadiah lebaran untuk misalnya tokoh A, tokoh B gitu ya, buat mereka mungkin sudah biasa. Tapi yang kita incar adalah orang yang ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang yang banyak memberi di masyarakat ya, walaupun dalam bentuk kecil tapi konsisten dan istiqomah, dan tidak ada yang tidak mencari nama ya, tidak tampil gitu. Tapi kami tahu bahwa yang mereka kerjakan sebenarnya sangat banyak gitu ya, dengan ketulusan mereka. Misalnya ada guru ngaji yang aktif di kampungnya gitu ya, yang sangat sederhana, atau penggiat-penggiat di masyarakat yang nggak tampil ke permukaan gitu, tapi mereka memberi manfaat buat umat. Maka kami cari tuh alamatnya ya, lalu secara rahasia gitu kami datang ke rumahnya, jadi nggak bisa ditebak kan siapa ini. Dan yang mengantar adalah anak-anak yatim gitu. Jadi yang mengantar bukan kita, panitia tuh hanya nyetir aja. Kenapa harus anak yatim yang mengantar? Karena kita punya konsep hadiah yatim. Jadi yatim ini jangan cuma menerima, juga harus memberi. Minimal mereka bantu angkat parcel gitu ya. Jadi kesan-kesannya juga sangat bagus. Ada yang mengatakan belajar dari anak yatim saja sudah mau memberi gitu. Apalagi kita yang banyak fasilitas seperti itu. Jadi sangat bagus juga. Sasaran kedua adalah keluarga-keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus ya, tanda cinta dari Allah, yang selama ini mereka merasa sendiri, support masyarakat kurang gitu. Dengan hadirnya parsel lebaran ke rumah-rumah mereka, minimal mereka merasa ada yang memperhatikan, yang peduli pada apa yang mereka hadapi sehari-hari seperti itu. Jadi misalnya kita kirim yang sudah rutin ya, di Semplak ada yang hidrosefalus ya, ada yang cerebral palsy gitu, dan mereka juga wah sangat senang ya. Kebanyakan sih nangis kalau diantar gitu ya. Jadi ada acara doa bersamanya juga. Jadi kami bawa santri yang memang sudah fasih gitu ya berdoanya. Lalu di tempat yang menerima berdoa bareng, diaminkan oleh anak yatim. Jadi memang drama ya, tapi dramanya drama yang barokah, bukan drama yang
apa ya, kalau anak sekarang bilang ini drama yang betul-betul sampai ke hati gitu, dalam tanda petik ya dramanya seperti itu. Masya Allah. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana 1000 bulan ini berjalan Ambu dan sudah berapa lama Saung Tahfidz Bintang Al-Quran menjalankan program ini? Silahkan. Alhamdulillah ini tahun kelima ya, alhamdulillah ya, tahun kelima dimana saya merasa secara sistem lebih rapih ya. Dulu kami hitung manual, jadi dulu tuh kita pas iktikaf di masjid kita coret-coretan gitu. Kenapa? Itu sangat apa ya, sangat berat dalam tanda petik tuh ya, ikhlas sih tapi ya, karena uang terus masuk. Jadi kita bilang misalnya tolong di stop jam 4 gitu, tapi donatur ini terus, dermawan terus mengirimkan dana, sehingga mau nggak mau waktu rekapan itu mundur gitu. Tapi kalau sekarang kami lebih disiplin, dan sekarang juga kami sudah dibantu oleh sistem ya, jadi sekali kita memasukkan angka langsung muncul ke 10 angka terakhir. Jadi sekarang saya bisa memprediksi kira-kira di hari ke-7 pendapatan kita berapa, pendapatan dalam arti infak yang masuk ya, karena kan misalnya parcel untuk orang-orang istimewa saya nggak bisa belanja di hari ke-7 misalnya, jadi harus ketahuan datanya itu kira-kira akan masuk nominal berapa karena dibelanjakan dari sekarang. Nah sekarang saya udah bisa tahu nih untuk nanti malam minimal itu akan 6 juta ya, minimal akan 6 juta udah ketahuan. Untuk nanti malam sampai hari ke-10, hari terakhir maksudnya, itu minimal 6 juta kan tiap malam bertambah terus ya karena orang terus menambah infaknya. Nah alhamdulillahnya memang terus bertambah. Jadi saya ingat kali pertama 5 tahun lalu kami membuka sedekah 1000 bulan ini, itu terkumpul di angka 60 juta total ya. Itu alhamdulillah sekali. Nah tahun lalu itu antara 150 sampai 180 ya, saya kurang ingat gitu berapa. Tapi intinya bertambah terus, dan dermawannya itu bukan cuma dari Indonesia, ada dari Malaysia, ada dari Jepang gitu ya. Dan misalnya kita belum broadcast tentang 1000 bulan, maka handphone saya udah rame. Ambu udah dibuka belum gitu. Jadi alhamdulillah dermawan ini mulai sadar bahwa kebutuhan infak itu adalah untuk kita sendiri gitu, bukan untuk penerima saja ya, seperti itu Kak. Apalagi? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ambu, untuk terkait transparansi dana itu bagaimana Ambu? Ya alhamdulillah ya, dari awal pun saya selalu menekankan pada tim kami ya, ini amanah gitu. Jangan sampai donatur sudah menyampaikan, dermawan sudah menyampaikan, nanti di akhirat kok pahala saya waktu 1000 bulan nggak ada. Itu nauzubillah min zalik ya. Itu buat kami tuh keder sebenarnya kalau ingat itu akan terjadi kan suatu saat ya, hari penghisapan itu. Makanya saya bahkan kemarin pada ujung Jumat kemarin tuh, karena ujung Jumat itu kan mustajab ya, apalagi Ramadan, kami khusus mengumpulkan santri untuk berdoa bersama yang isinya tuh ya Allah tolong terima gitu amal semua donatur, dan kami percayakan balasan sebaik-baiknya dari sisimu dunia akhirat untuk para dermawan dan keluarga gitu. Jadi buat saya nomor 1 tuh ya Allah tolong terima gitu, tolong terima. Kalau transparansinya, pertama kami update tuh sekitar 3 kali sehari ya. Setiap ada uang masuk kami update baik di status WA maupun di grup Bintang Al-Quran. Tapi kalau ke setiap dermawan kami broadcast 2 kali sehari, yaitu pagi ya untuk menginfokan dana yang sudah masuk dan tujuan malam nanti malamnya, dan jam sekitar 8:30 malam untuk melaporkan berapa yang dikumpulkan dan berapa yang disalurkan gitu. Alhamdulillah sih selama ini berjalan dengan baik. Oh ya, pernah 2 tahun lalu ada sedikit salah hitung ya, tapi alhamdulillah setiap sen diganti oleh kami. Jadi saya patungan tuh sama tim saya, karena memang ini berdimensi akhirat gitu. Jangan sampai hanya sekedar beberapa ribu itu membawa kita pada mudorot gitu. Jadi ya udah, karena kesalahan tim, kesalahan saya juga, maka kami tanggung bersama gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya Allah jaga amanah dan keikhlasan tim ini selama program berlangsung. Dan juga saya sebelum briefing tim, saya udah katakan 1000 bulan ini bukan cuman membutuhkan keterampilan teknis menghitung ya atau sekedar tanggung jawab, bukan itu. Ada yang lebih dari itu, yaitu wajib kalian lapang dada dalam melaksanakannya. Kenapa? Karena ini sungguh sangat angka yang banyak gitu ya. Kalau kalian tidak mengerjakan dengan lapang dada, maka akan terasa berat. Jadi harus betul-betul
ringan dan ikhlas ketika mengerjakannya, walaupun sangat repot sih ya, alhamdulillah sangat repot. Dan saya lihat dari 5 tahun terakhir, tim yang sekarang ini adalah tim yang terbaik yang Allah berikan untuk melaksanakan tugas ini, alhamdulillah. Kami untuk Ambu, apakah ada tambahan? Ya, harus ada ya, karena ini yang paling penting. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu dermawan semua, bahkan bukan cuman Bapak Ibu, karena saya di rumah selalu nodong anak-anak saya ya, Hani Fatih Bintang harus setor untuk 1000 bulan. Lalu kami bikin list juga orang tua kami gitu ya, adik, kakak, saya list semua. Karena apa? Ini adalah amal yang luar biasa. Kalau misalnya dana yang Ika setor ke saya itu pas di malam Lailatul Qadar, kan pasti ada nih 10 hari terakhir ya, cuman kita nggak tahu kapan. Maka itu ada faktor kali yang luar biasa. Jadi misalnya Ika berdonasi 100.000 untuk 10 titik, berarti per titik berapa Kak? 100.000 10 titik, per titik berapa? 10.000 ya. Kalau jatuh di malam Lailatul Qadar, maka dikali dengan 1000 bulan atau 30 hari atau 300 juta rupiah, itu baru 10.000 itu Pak, menjadi 300 juta ya. Kalau dipikir kita nabung seumur umur juga nggak bisa loh infak 300 juta, belum level saya lah ya. Tapi dengan faktor pengali Lailatul Qadar ini, 10.000 kita nih yang kalau misalnya ke Alfamart, maaf menyebut merek ya, kalau misalnya ke toko itu cuma dapat Silver Queen aja, nggak dapat nyebut merek lagi nih, salah Pak, ntar diedit Pak ya, ulang ya. 10.000 kita yang kalau kita ke toko kelontong misalnya cuma dapat beberapa item saja gitu ya, dengan faktor pengali Lailatul Qadar ini, maka ini akan berubah menjadi infak sebesar 300 juta rupiah. Ya, Masya Allah, tidak terbayangkan ya. Makanya saya nggak bosan-bosan untuk mengajak, ayolah ikut-ikut gitu. Jadi nanti pun saya siang akan mengisi pengajian untuk asisten rumah tangga ya, namanya Karimah. Semua mau saya wajibkan, karena sangat rugi kalau misalnya tidak bergabung dengan program 1000 bulan, sedekah 1000 bulan. Itu aja sih Kak. Jadi tolong diajak adik-adiknya, kakaknya, tetangganya, omnya, semua. Malu Ambu cuma 10.000 untuk 10 hari, ya udah patungan sama yang lain-lain gitu. Jadi sekali setor kan nggak malu tuh 50.000 ya. Alhamdulillah seperti itu. Sekian bincang-bincang dari kami. Untuk para donatur yang ingin berinfak, silahkan transfer ke rekening di bawah ini. Mohon keikhlasannya untuk menambahkan nominal dengan kode 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.